Firman Tuhan Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Sukacita bisa menyapa jemaat Tuhan lagi. Dan kembali kita akan merenungkan firman Tuhan masih di dalam setting, tema, dan juga bingkai kebangkitan Yesus Kristus. Karena kita masih di dalam pekan-pekan yang kita peringati sebagai pekan kebangkitan Yesus Kristus, pasca penyaliban dan pasca kematian Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul, Mengenal Kristus dengan Lebih Baik. Saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu perikop dan ada dua ayat yang ingin saya bacakan. Perikop ini adalah tentang bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid yang dalam perjalanan ke Emmaus. Lukas pasal 24 ayat 30 dan 31, demikian firman Tuhan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ini adalah sekali lagi sebuah penggalan kisah bagaimana para murid berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika mereka dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, yang kira-kira kalau dihitung di dalam kilometer sekitar 11 kilometer. Menarik, Tuhan Yesus menampakkan diri dan berjalan bersama-sama dengan mereka, bercakap-cakap. Bahkan Tuhan Yesus memberikan waktunya untuk mendengar kegundahan mereka, kesedihan mereka, keluh kesah mereka, kebimbangan mereka. Dikatakan di sana, Tuhan Yesus juga mengajar mereka. Tapi pertanyaannya adalah, di dalam kurun waktu perjalanan itu sampai ketika mereka singgah di sebuah tempat yang mereka tuju, mereka baru terbuka matanya, baru mengenal Yesus ketika Tuhan Yesus mulai memecah-mecahkan roti dan membagikan kepada mereka. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak segera mengenal Tuhan Yesus? Ada penafsir yang mengatakan persoalannya adalah karena Tuhan Yesus pada waktu itu bercahaya dengan kemuliaan, dengan wajah yang tidak bisa mereka kenali dengan jelas. Ada yang mengatakan karena tubuh kebangkitan berbeda dengan tubuh sebelum penyaliban. Ada yang mengatakan juga para murid tidak bisa mengenal Yesus karena mereka tidak terlalu dekat dengan Yesus. Dua murid, salah satunya adalah Kleopas, adalah murid yang memang tidak pernah disebut di dalam Injil-Injil sebelumnya. Mereka adalah para murid yang tidak terlalu intens dan punya waktu banyak dengan Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, mereka tidak bisa segera mengenal Yesus. Pertanyaannya adalah, bagaimana para murid bisa akhirnya mengenal Yesus? Dan bagaimana kita supaya kita bisa mengenal Yesus dengan lebih baik? Tentu saja, seperti yang dialami oleh para murid, pengenalan itu dimulai dengan sebuah waktu yang diluangkan bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka beriringan dengan Tuhan Yesus. Mereka mengobrol, berbicara, berbincang, bahkan mereka memberikan ruang ketika Tuhan Yesus mengajar, mereka mendengar. Tetapi juga mereka sengaja mengundang Tuhan Yesus. Dalam firman Tuhan katakan mereka mendesak supaya Tuhan Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Lalu kemudian membiarkan Tuhan Yesus melayani mereka, memecah-mecahkan roti dan membagikan itu kepada mereka. Kunci supaya kita bisa mengenal Yesus dengan lebih baik adalah tentu saja tidak lain dan tidak bukan memberikan waktu yang lebih untuk mendengar Yesus, memberikan waktu yang lebih untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus, memberikan waktu yang lebih supaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Secara praktis, secara sederhana, tentu saja dengan merenungkan firman Tuhan lebih banyak. Secara praktis, secara sederhana, tentu saja dengan berdoa lebih banyak, dengan beribadah lebih banyak, dengan ikut sakramen seperti yang dialami oleh para murid. Cara-cara ini adalah hal-hal yang praktis yang bisa kita lakukan untuk bisa mengenal Kristus dengan lebih baik. Harapannya, kita tidak seperti Kleopas dan juga seorang murid yang lain. Ketika Yesus berkarya, bekerja, ada di tengah-tengah kita, kita segera mengenal Yesus dan tahu bagaimana karyanya, bagaimana pribadinya, bagaimana dia ada di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, rahmat, dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena kami diajar oleh firman Tuhan bagaimana kami bisa mengenal Kristus dengan lebih baik. Biarlah kami memberikan waktu, ruang, dan porsi untuk bersama-sama dengan Tuhan lebih banyak. Berkatilah jemaat Tuhan di dalam sepanjang aktivitas di hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.